Tracing atau penelusuran memang menjadi satu kunci. Secara menyeluruh, secara mendalam harus dilakukan untuk bisa mengetahui siapa saja yang sudah berinteraksi dengan pasien terakhir yang terjangkit virus Omikron ini. Untuk bisa mengetahui siapa saja yang tertular, tapi bukan cuma itu, dari mana ia tertular atau siapakah yang menjadi sumbernya. Itu tadi juga sempat disampaikan oleh Prof. Chandra. Tapi apa kendala untuk bisa melakukan hal ini, Dok? Ya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Prof. Chandra, bahwa memang kita harus mencari sumbernya supaya kemudian dilacak lagi dengan siapa saja berinteraksi. Tapi saya khawatir kita mungkin tidak berhasil mencari sumbernya. Bisa jadi sumbernya nggak ketemu. Kenapa? Karena jangan-jangan dia di Medan sudah terinfeksi, kita nggak tahu kan, ya kan? Dan juga sebetulnya mobilisasi orang-orang di saat libur ini kan juga luar biasa, ya kan? Dan ini mudah menular. Mungkin dia bahkan nggak kenal dengan orang yang menularkan dia. Jadi kan kita cari saudaranya, cari keluarganya, cari dia kemana saja. Mungkin dalam suatu keramaian saja nggak tahu. Jadi sangat susah menurut saya ya. Walaupun saya setuju yang disampaikan Prof. Chandra dan memang itu adalah betul, kita harus cari lacak tracing dari siapa ini tertularnya, sumbernya. Tetapi itu kendala di lapangan. Bahkan saya mengatakan bisa jadi kita tidak berhasil menemukan sumbernya. Baik, Prof. Chandra, idealnya mengenai penelusuran atau tracing ini seperti apa batasannya? Untuk orang yang berapa hari ke belakang berkontak dengan penderita ini, apakah hanya di wilayah Jakarta saja atau yang juga di Medan atau bagaimana, Dok? Oke, bukan idealnya. Saya usul konkret saja ya. Kita kan sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau kita aplikasi Peduli Lindungi itu kita pakai sekarang untuk mau masuk ke restoran atau ke mall. Kalau hitam, kalau positif atau kalau belum divaksin nggak boleh masuk. Itu kan penggunaan selama ini. Sebenarnya ada penggunaan satu lagi dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau kita baik-baik saja kita bisa masuk ke restoran itu. Dan kita tahu kalau kita sekarang pergi kan tertulis, Anda masuk ruangan itu ada 50 orang misalnya. Jadi kita masuk ke restoran itu isinya 50 orang. Besoknya kalau ada yang positif salah satu di antara 50 itu, maka by sistem aplikasi itu menghubungi 49 yang lainnya. Kamu kemarin ada di ruangan itu jam 10 sampai jam 12, kamu kemarin baik-baik saja, sekarang salah satu di antara orang itu positif dan kamu 49 orang memeriksakan dirinya. Yang saya sebutkan ini bukan katanya, ini sudah berjalan di tempat lain. Jadi itu salah satu cara. Saya setuju sekali dengan Dr. Erlina, tentu tidak mudah mendapatkan orangnya dari mana, tapi karena kita sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, maka itu bisa dimanfaatkan maksimal agar bisa mendapatkan tracing selain mencari satu persatu yang tentu tidak mudah. Tapi kalau itu ada, itu bisa dicek by system ya, secara langsung. Baik itu untuk kasus ini maupun juga untuk kasus-kasus yang akan datang. Tetapi upaya menemukan sumber penularan itu prinsip dasar pengendalian penyakit apapun juga sebenarnya. Kalau ada outbreak dimanapun juga, yang kalau zaman dulu sebelum ada aplikasi kita buat peta di dinding kepala desa itu, dibuat rumah ini, orangnya dari sini kemana, itu prinsip dasar pengendalian penyakit. Jadi sekarang ada teknologi itu harus dilakukan, salah satu diantaranya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Masalahnya adalah memang kalau orang itu tidak ditemukan, dan memang saya setuju mungkin tidak mudah menemukannya, apalagi kalau orang itu dari Medan, bagaimana kita tidak bisa tahu bahwa ada orang lain yang juga sudah positif. Karena itu usul berikutnya adalah meningkatkan jumlah tes memang. Nah, jumlah tes itu kalau saya konkret lagi kalau tracing usul konkret menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau testing usul konkret saya naikkan jumlah tes sekarang, katakanlah mendekati tes bulan Juni Juli yang lalu, di mana kasus sedang banyak-banyaknya. Bukannya apa-apa untuk mendeteksi kalau ada yang PCR positif kan begitu. PCR positif kan bisa bisa Omikron atau tidak Omikron, tidak ada masalah. Tapi kan tadi sudah dibahas offline bahwa Omikron ini mungkin gejalanya ringan atau tidak ada gejala. Jadi kalau kita lakukan PCR lebih banyak seperti Juni-Juli, maka akan ketemu siapa yang positif, kemudian bisa diteruskan itu Omikron. Tidak, cerita nomor 2, yang jelas kalau positif orang itu bisa diisolasi atau dikarantina sehingga tidak menyebabkan penularan makin meluas. Karena kalau sumber tidak ketemu, penularan tentu saja tidak bisa terkendali. Jadi sumber tetap harus dicari secara maksimal dan tes harus ditingkatkan, dan konkret usul saya mendekati jumlah tes bulan Juni-Juli yang pernah kita lakukan, artinya bisa kita lakukan kalau memang akan dilakukan. Baik, meningkatkan jumlah tes, ada catatan mengenai hal ini dari Dr. Erlina, apalagi sudah pernah kita lakukan pada saat Juni-Juli ketika gelombang kasus begitu naik waktu itu. Kalau saat itu kita bisa, maka sekarang pun kita bisa. Yang penting kita semua memang berkomitmen untuk berusaha melakukan tracing dan testing
sebagaimana yang disampaikan Prof. Chandra tadi, karena kita sudah melewati masa-masa yang sulit, sudah melewati kasus yang tinggi, testing yang tinggi, jadi mestinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita bisa. Baik, kita harapkan itu bisa dilakukan, tapi saya juga punya data dan juga kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan atau dalam mencegah peningkatan kasus Omikron ini. Ya, kita karena Omikron ini cepat sekali penularannya, karena itu dalam sidang kabinet terakhir kita melakukan upaya-upaya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama, memang yang datang dari luar negeri ini kita betul-betul perketat, bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Ya, kemudian penyiapan di dalam negerinya, dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Ya, kemudian juga masalah protokol kesehatan diperketat, terutama masker, ya, dan vaksinasi. Vaksinasi ini dipercepat, termasuk sedang dipersiapkan untuk booster untuk masyarakat umum. Itu yang dikatakan oleh Pak Wapres tentunya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Dr. Erlina. Salah satunya tadi sudah kita dengarkan adalah karantina ini harus lebih selektif begitu. Seperti apa idealnya karantina yang harusnya dilakukan dengan adanya Omikron yang juga semakin banyak di tanah air ini, dokter? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ke belakang beberapa hari yang lalu kan pemerintah sudah menetapkan bahwa karantina ini diberlakukan untuk semua orang yang datang ke Indonesia, apakah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, dengan ada beberapa pengecualian seperti presiden salah satu dan tim G20 ya, delegate G20, ya, betul, ya, kontingen itu. Which is mungkin oke, karena kan bisa bubble ya, mereka itu bisa diikutin. Tapi kalau penumpang biasa, nah inilah yang harusnya kita laksanakan dengan sangat-sangat disiplin. Kalau Wisma Atlet saya merasa sih memang pemantauannya lumayan oke ya, karena memang mereka sudah sangat berpengalaman. Yang jadi perhatian atau mungkin saya pertanyakan adalah kalau karantina itu dilakukan di hotel-hotel, ya, siapakah yang melakukan pemantauan bahwa pasti penumpang dari luar negeri itu tidak kemana-mana? Apalagi kan banyak hotel yang di bawahnya mall, siapa yang memastikan dia tidak turun ke mall atau makan ke restoran? Ya, mungkin ada beberapa hotel yang cukup strict ya, tapi kita tidak tahu pasti. Betul. Ya, jadi saya kira harus pengawasannya juga harus ketat ini. Baik. Ya. Terakhir mungkin catatan dari Prof. Chandra, silakan Prof. Suaranya. Nomor satu, pembatasan sosial yang bisa dibagi dua. Untuk masyarakat kita adalah menerapkan 3M dan 5M. Dan itu bukan semata-mata karena disuruh pemerintah begitu ya. Kita tidak keluar negeri sekarang bukan karena disuruh pemerintah, karena kita ingin sehat. Kita tahu di luar negeri banyak kasus, jadi kita harus lakukan 3M, 5M demi untuk kita sendiri. Sementara pembatasan sosial dari kacamata pemerintah bisa PPKM, bisa lockdown mikro yang disebutkan. Tes dan trace tadi sudah disebutkan, tapi saya ingin tambahkan satu, kalau ada orang yang anggota masyarakat yang curiga dia tertular, jangan takut untuk memeriksakan diri. Jangan antar gua ketahuan, jangan begitu justru. Karena walaupun nggak ada keluhan, dia sendiri periksakan diri, kan di rumahnya bisa saja ada lansia segala macam gitu ya. Jadi 3T harus terus digalakan, baik dari masyarakat maupun juga PCR dan juga whole genome sequencing. Dan yang terakhir memang vaksinasi harus terus digalakan. Kita masih ada sekitar separuh orang Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi yang memadai, dan untuk usia lansia seperti saya masih lebih dari 60% yang belum mendapatkan vaksinasi yang memadai. Itu 3 hal penting. Plus satu hal lagi adalah sekarang informasi terlalu banyak beredar dari WA begitu, jadi kita dapatkan informasi dari sumber yang benar, Kementerian Kesehatan, Satgas, atau kalau mau lihat Google ya websitenya WHO atau CDC, atau nontonlah TV One. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yoga untuk waktunya dan juga penjelasannya kepada masyarakat. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih juga Dr. Erlina. Kita harapkan juga apa yang kita perbincangkan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah untuk salah satunya memberikan rekomendasi juga, termasuk soal tadi itu karantina, itu yang juga menjadi hal. Siapa yang harus memantau? Betul. Bagaimana cara memantaunya? Ya, itu menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Erlina untuk kedatangannya.